cakram ya 10.000 km. Kalau mau dibarengin juga nggak masalah. Oli 10.000? Oli 10.000 jangan Pak. Jangan. Apakah ada kebocoran? Kalau misalnya ada kebocoran, segera diperbaiki. 2015 ke bawah itu biasanya rata-rata bisa pakai 1030. Efeknya mungkin larinya berat. Mogok mobilnya. Padahal jarang dipakai. Dari pakai, nggak bisa starter. Karena apa? Dia kompresnya hilang. Kok bisa? Semoga tetap semangat dan semoga rezekinya lancar terus ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia, selamat pagi. Mari datang ke bengkel AHA Motor Yogyakarta. Di sini siap membantu keluhan-keluhan kendaraan Anda, mulai dari transmisi, matic manual, atau juga mesinnya yang kasar, atau hal-hal kecil mungkin hanya sekedar untuk ganti oli, cek AC, dan beberapa keluhan-keluhan siap untuk kita bantu. Segera datang merapat di bengkel AHA Motor. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bahas di pagi hari ini? Kita sudah punya narasumber. Ini ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHpedia. Gimana kabarnya Pak? Lama banget kita nggak buat konten Mas Nova ya? Iya Pak. Sejak pernikahanmu ini, kok nggak mau lagi buat konten ya kan? Ya lagi sibuk Pak. Sibuk dia, Sobat AHpedia. Pura-pura sibuk aja. Banyak dikasih tugas sama Mas Ardi, mungkin karena masih muda ya. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bahas di kali ini? Nah, ini mau kita bahasnya ini tentang kendaraan yang pekerja keras, Mas Nova. Wah, seperti siapa itu Pak? Pekerja keras kok jadi seperti siapa? Kayak gini, kan kadang ada kendaraan yang seharinya itu bisa sampai 300 kilo, 400 km ya, betul. Jarak tempuhnya dalam sehari. Dan betul. Itu rata-rata yang di kota ya. Nah, Sobat AHpedia, kita berbicara tentang mobil-mobil pekerja keras yang seharinya itu bisa berputar dalam kota itu hampir 300 Jadi, sampai ini 400 km. Berbicara dalam konteks ini ya Pak ya? Apa? Dalam kota. Dalam kota. Karena kan nanti kalau luar kota Beda lagi. bisa beda. Nah, konten berikutnya. Bisa jadi sini juga bisa boleh. Konten berikutnya juga boleh Pak. Kita buat konten berikutnya aja. Boleh. Biar banyak ya kan. Boleh. Baik. Mas Nova, ini pertanyaannya Mas Nova. Yang pertama ini tentang perawatan dulu ya. Ya. Oke. Nih, bagaimana sih? Ada nggak perbedaan kendaraan yang dipakai bekerja keras atau kendaraan-kendaraan biasa yang hanya untuk hilir mudik ke kantor atau jemput anak lah? Yang pasti kalau mobil istilahnya itu kan kalau kita bilang bisa dibilang ini ya Pak ya, mobil yang kerja terus. Ya, betul. Nah, mobil yang kerja terus itu juga bisa capek juga. Oke. Nah, misal kalau perjalanan sering terus nih, nah bisa main gas rem. Oke. Nah, itu juga mempercepat dari ini dari apa? Pemakanannya ya, kehabisan ini kampas rem. Nah, itu lebih mempercepat untuk pengecekan cek rem 4 roda. Nah, itu dianjurkan. Kemudian kalau dipakai terus, otomatis kan mobil berjalan, kilometer berjalan. Nah, kita tidak tidak boleh lepas dari penggantian oli mesin ya. Betul. Itu pasti akan mempercepat. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih cepat kilometernya sini Pak. Ini kan ada pengingatnya ya. Ya. Jarak tempuh yang dicapainya itu contoh aja nih Pak. Ya. Nah, dia kilometer 107. Ya. 887 ya Pak ya. Ya. Nah, ini 111. Nah, berarti masih sekitar 4.000 lah ya. Berarti dia cuma berjalan sekitar 1.000 mungkin nggak ada. Tetapi di sininya pengingatnya ini udah bulan 6. Nah, tanggalnya udah mulai kecapai. Berarti ini bisa disebutkan mobil jarang jalan dipakai. Iya, benar. Tetapi waktunya yang berjalan. Okay. Nah, tapi kalau yang dipakai terus itu bisa jadi kilometernya yang lebih mencapai dulu, bahkan baru 1 bulan sudah tercapai kilometernya. Nah, itu berarti kita patokannya jangan di waktunya kita pakainya yang kilometer. Mana yang lebih dahulu tercapai. Oke. Nah, itu harus diganti Pak. Nah, kalau menurut Mas Nova sendiri, untuk kendaraan-kendaraan yang pekerja keras, bisa jadi taksi lah ya, bisa jadi taksi online, bisa jadi mobil mobil kantor gitu ya, mobil sales itu segala macam lah. Nah, yang pasti itu pertama yang diperhatikan kan dari situnya Pak. Oke, betul. Oli itu kan karena fatal ya, sama keselamatan tuh di bagian rem, karena dipakai terus, jangan sampai kehabisan kampas rem, kemudian remnya ngeblong. Nah, itu jangan sampai. Kan perawatan kan ada setiap kalau oli mesin kan 5.000. Kalau cakram ya 10.000 km. Oh, 10.000 km. 10.000 km. Kalau mau dibarengin juga nggak masalah.
Oli 10.000? Oli 10.000 jangan Pak. Jangan. Itu nanti 5.000. 5.000. Nah. Oli sama 5.000 cek rem gitu maksudnya? Ya, maksudnya gitu. Sekaligus. Nah, makanya itu kalau sebagai pemilik mobil kita jangan terlalu mengabaikan mobil sendiri, Pak. Okay. Apalagi mobilnya itu kan dipakai terus. Oh iya benar. Nah, itu mungkin bisa kita katakan sumber melebihi dari istri sendiri, Pak. Iya, Bener nggak, Pak? Bener. Karena kan bersama mobil terus kan. Iya. Hampir 24 jam mungkin ya. 12 jam Nah, lebih kita harus perhatikan juga mobilnya. Jangan istri tetap nomor 1 diperhatikan. Nah, istri yang nomor 2 kan ini pasangan nomor 2 mobil kita. Nah, itu kita harus pengecekan ini, Pak. Kita sering-sering pengecekan ini kondisi pasangan kita. Nah, kondisinya olinya masih bagus atau tidak bisa dilihat dari pengecekan itu tadi. Kilometer. Apakah ada kebocoran? Kalau misalnya ada kebocoran, segera diperbaiki. Karena itu mempercepat pengurangan volume oli. Nah, paling kalau mobilnya jalan terus kan berputar. Nah, biasanya oli kalau mulai ngerembes-ngerembes terus itu di saat mobil sedang bekerja. Jadi kalau pas diam gini toh ya nggak akan ini nggak rembes. Netes-netes ya, rembes-rembes. Tapi pada saat berjalan ya rembes. Ya, pada saat mesin berputar itu baru dia keluar olinya. Nah, itu perlu diperhatikan. Setelah dari situ kita dari rem juga sini, Pak. Nah, pastikan minyak remnya. Perawatannya begitu, kita cuma cek aja. Kalau misalnya buat cek tune up itu ya kita pasrahkan ke bengkel. Di AHA Motor kita terima keluh kesah teman-teman semua. Curhatan semuanya, tapi bukan curhatan hidup ya, Pak ya. Baik, Mas Nova. Ini kan ceritanya mobil tadi itu kan sudah dicek nih olinya, ya, bener. Ya kan? Ada yang pasti lebih cepat kilometernya daripada waktu tempuhnya ya. Benar. Nah, itu berapa lama sih untuk mencapai ganti oli kalau maunya 5.000? Kalau dia per 300 berarti sebulan. Ada beberapa 1 bulan itu udah tercapai. Iya. Perasaan ada, wah ini kayaknya bapaknya yang kemarin nih. Saya masih kok datang lagi. Ternyata kilometernya udah tercapai. Padahal baru 1 bulan. Ya, karena dia dari Jogja, Jakarta gitu, memang kerjanya beliau gitu. Ada beberapa orang gitu. Nah, kan tadi baru yang kita bicarakan adalah oli, ya kan, dan rem saja. Ya. Nah, kan kalau kita itu dalam kota, biasanya laju kendaraan jalannya itu bagus ya. Ya. Tidak banyak lubang lah, ya kan. Nah, bagaimana dengan kondisi kaki-kaki? Apakah itu juga berpengaruh dalam? Sebenarnya sangat berpengaruh, Pak. Sebenarnya kalau masalah kaki-kaki itu tergantung medan, Pak. Kalau medannya di pedesaan mungkin, itu kan semakin banyak guncangan gitu. Nah, itu akan mempercepat tingkat capeknya kaki-kaki, Pak. Busing kalau terkena guncangan itu lama-lama kan akan semakin istilahnya kayak di ongkek-ongkek gitu terus busingnya. Itu semakin cepat jebol juga. Nah, itu tergantung dari si medan. Kalau di jalan raya kota-kota biasa, saya rasa cuma masalah kenyamanan, paling cuma di polisi tidur waktu di kampung, duduk gitu. Apakah kalau medannya itu rata, kemungkinan kaki-kaki tidak rusak? Atau tetap rusak? Tetap ada, Pak. Apa itu? Karena biasanya? usia. Apa itu? Karena usia karet itu semakin lama kan semakin mengeras. Sifatnya karet kalau kena panas, dingin, terus cuaca gitu kan semakin lama kan mengeras. Nah, itu akan menimbulkan celah-celah sobek kemudian yang mengakibatkan jebol. Apa itu? Contohnya? Busing lower arm. Busing lower arm. Terus busing ini apa namanya? Support shock itu. Support shock. Ya. Kenapa kalau di jalan raya kok tidak sefatal di luar di off road ya, atau jalan-jalan yang karena kan bekerjanya minim karena jalannya halus. Kalau masalah kaki cuma di situ sih. Yang hubungannya dengan karet ya? Ya, berhubungan dengan karet. Masa pakai ya? Ya, masa pakai. Baik. Nah, ini kita kembali ke oli, Mas Nova. Kan di mobil-mobil pekerja keras itu rata-rata kan dipakai mobil-mobil muda ya? Ya, mobil yang keluaran 2015 ke atas gitu ya? Nah, terus bagaimana dengan pemilihan oli sendiri? Kan ada oli yang resmi itu rata-rata berapa sih sekarang pemilihannya? Yang grade-nya itu seperti sebenarnya apa? Kalau ini pribadi saya, Pak ya. Bisa dirasakan itu ketika kita pernah melakukan sering, misal kita bekerja sering luar kota, jarak jauh terus. Kemudian kita balik lagi ke kota-kota terus. Nah, itu baru terasa, Pak. Misal enteng atau cepat berkarbon atau enggak. Karena dari RPM injakan gas itu juga berpengaruh dari ini mempengaruhi kerak karbon yang menumpuk. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau dalam kota sama luar kota itu bisa jadi beda.
untuk pemilihan olinya sendiri bagaimana? Dibilang mobil-mobil muda, Ya. ya kita samakan ke dari standarnya. Berapaan sih Dari sekarang? pabrikan. Kalau sekarang ya rata-rata 020. 020. 020 kalau kan baru ya kayak Iya. misalnya Expander, Livina yang itu, Yang baru. yang Serena, kemudian yang lain-lainnya itu 020. Tapi kalau mobil-mobil yang udah keluaran tahun 2012, 2013, 2014-an, itulah 2015 ke bawah Iya, itu biasanya rata-rata bisa pakai 1030. Itu bawaan. Nah, bisa dipakai kan 1040. Nah, itu nanti bedanya terasa kalau sering dipakai itu tadi, Pak. Antara bedakan di dalam kota dan luar kota. Ya, bener. Karena karakter mesin itu kadang-kadang setiap mobil berbeda, Pak. Kan biasanya gini Mas, yang saya lihat itu semakin kecil ininya, apa namanya? Angkanya itu kan semakin mahal. Harga olinya. Ya karena keluaran baru-baru, Pak. Nah, terus kalau zaman dulu misalnya kita hidup di 2000 ini ya Pak, keluar mobil ini ya 2010. Kita bandingkan sama oli yang sekarang pasti rasanya mahal. juga seperti itu. Ya. Mahal juga. Kan kadang kita berpikir ekonomis nih. Nah, Wah, saya pakai yang 1040 aja. Sedangkan mobil saya sebenarnya 2015 ke atas. Yang harusnya standarnya 10.020. Itu gimana? Aman, masih aman nggak itu untuk kendaraan muda? Kalau dibilang aman atau enggak aman, saya bilang terlalu kental, Pak. Terlalu kental. Karena lubang olinya tuh kalau mobil yang zaman sekarang itu lebih minim. Oh. Gitu. Terus efeknya kemana? Efeknya mungkin larinya berat. Oh, tarikan berat Ya, ya. bener. Makanya terasanya kalau sering pakai jarak jauh dekat itu mereka benar-benar merasakan. Kadang-kadang setiap orang itu nggak terlalu merasakannya. Karena kalau dalam kota kan nggak berapa lama udah stop. Ya udah stop. Ya kan? Iya. Kalau misalnya sering pakai jarak dekat nih, kita geber, nah itu, ini terasa nih enak nih pakainya ini. Nanti kalau buat jalan jauh mungkin bisa beda lagi. Oke. Perasaannya. Baik. Gitu. Nah, jadi untuk mobil-mobil jarak tempuh jauh dalam tiap harinya, ya kan? Berarti ada beberapa poin tadi yang Mas sudah sampaikan, mulai dari oli, rem, kemudian sama ini sih Pak sebenarnya apa namanya radiator, pendinginan. Oke. Ya karena sama lah kayak orang lah kalau haus, bukan haus Pak. Ini masalah istilahnya masalah emosi. Kalau emosi kan panas Pak, naik panas, capek, ya. Dia demam, ngambek nanti, rusak. Gitu. Jadi bagaimana? Airnya pakai apa? Air biasa? Yang pasti kalau sumur. Saran coolant, Pak. Coolant. Nah, ini kalau coolant itu dalam tanda kutip, Pak. Kadang-kadang ada coolant yang menyebabkan ini info dari ini ya apa? Vendor tukang radiator. Nah, itu beberapa ada merek kita nggak bisa sebut. Itu malah menyebabkan buntu, kerak. Dia berkerak. Jadi saran pakai coolant minimal, ya bukan minimal sih, dianjurkan mereknya original, pakai original. Yang penting ori. Ya. Oke. Nah, jadi selama yang kita bahas tadi, itu sebenarnya kesimpulannya kalau mobil yang sering dipakai itu ini Pak, apa namanya? Lebih cepat aja untuk melakukan penggantian atau pengecekan dan harus benar-benar diperhatikan. Beda kalau sebenarnya kalau dari mindset juga beda sih. Kalau misalnya mobil jarang dipakai, nggak usah diservis, jarang dipakai juga. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya. Tapi kalau dipakai terus, kalau dia cuek, ya pasti ketawanya kalau pas jebol. Misal kok remnya bunyi, padahal besi ketemu besi, kampas ya habis. Gitu. Makanya diperhatikan sebelum fatal itu aja. Baik, Mas. Kalau kita berkendara dengan jarak tempuh yang hariannya itu tinggi, itu kemungkinan karet-karet dari seal dalam mesin itu cepat rusak nggak? Sebenarnya kalau masalah itu sebenarnya dari umur juga sih Pak. Oh, dari umur. Iya. Oke. Kalau pribadi saya bilang kalau mesin sering dipakai, mobil sering dipakai, sebenarnya malah sehat Pak. Oh gitu ya, lebih bagus. Makanya ada anjuran kalau mobil jarang dipakai minimal dipanasin lah. Ya benar ya Pak? Iya. Karena apa? Ya sembari itu, contohnya ini aja lah, jarang dipakai. Kenapa bisa masuk sini? Karena kemarin mogok mobilnya. Padahal jarang dipakai. Jarang dipakai, nggak bisa starter. Karena apa? Dia kompresnya hilang. Kok bisa? Karena mobil jarang dipakai, gasnya kan dipakainya di kota-kota. Gasnya kecil, itu penumpukan karbonnya lebih cepat. Kemudian ya itu ring shakernya kan
terganjal sama karbon-karbon itu. Ah, Makanya di sini dibersihkan di padahal jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Padahal kita berpikir beli mobil jarang dipakai itu bagus gitu ya. Minimal dipanasin, Pak. Dipanasin. Makanya minimal dipanasin. Makanya setelah ini nanti dianjurkan ya setiap pagi dipanasin walaupun nggak dipakai. Oh, jadi kalau kilometernya itu tinggi, padahal tahun mobilnya itu belum tua, itu kemungkinan pecah apa sil-sil sil-sil Ya, mesin minim. oli itu minim. Seharusnya minim, Pak. Oh, harusnya minim. Ya. Asal dia teratur. Ya, betul. Kalau mobil muda itu sebenarnya nggak usah mikir lah istilahnya. Asal teratur tadi ya? Asal teratur aja. Oke. Kecuali kalau mobil tua kan Pasti tahu udah sendiri, ada Pak. usia Harus berarti ya. Iya. Harus ada beberapa sedikit sentuhan biar Oke. ini. Baik. gitu. Terima kasih Mas Nova sudah Siap. berbagi ilmu tentang kendaraan yang bekerja keras ya. Siapa? Ya, Sama-sama, Pak. mudah-mudahan Sobat Topedia yang memiliki pekerjaan-pekerjaan apa, Yang keras seperti ya. keras. Semoga tetap semangat dan semoga rezekinya lancar terus ya, Pak ya. Amin. Karena pekerja keras itu biasanya banyak disukai orang. Iya betul. Iya. Daripada tidur di rumah ya kan, Pak? Iya. Baik, terima kasih Mas Nova. Siapa sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.